Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas K2 PAIF. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sholat fardu. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, saya akan memaparkan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran materi sholat, yang pertama yaitu diharapkan peserta didik mampu melaksanakan sholat dengan tertib. Tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman tata cara sholat dan bacaannya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu mempraktikkan sholat fardu dengan baik dan benar. Kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Namun, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita awali materi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian melaksanakan sholat? Tahukah kalian apa itu sholat? Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pastinya kalian sudah pernah melaksanakannya, bukan? Mari kita lanjutkan. Kalian, ada berapa sholat yang kita kerjakan dalam sehari? Ya, ada 5. Yang pertama, sholat subuh di pagi hari dengan jumlah rakaat 2. Yang selanjutnya yaitu sholat duhur ketika siang hari yang berjumlah 4 rakaat. Selanjutnya ketika sore hari kita akan melaksanakan sholat asar yaitu 4 rakaat. Dan ketika matahari tenggelam kita diwajibkan melaksanakan sholat maghrib yaitu 3 rakaat. Dan yang terakhir, sebelum kita tidur di malam hari, kita diwajibkan melaksanakan sholat isya sebanyak 4 rakaat. Dalam pelaksanaan sholat, ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang pertama, syarat wajib melaksanakan sholat. Seseorang dikatakan wajib melaksanakan sholat bila memenuhi syarat yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Sedangkan syarat sah sholat yaitu yang pertama, suci dari hadas dan najis. Dan yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Pembahasan selanjutnya yaitu rukun dan sunnah sholat. Rukun adalah segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam melakukan suatu hal. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Dalam arti, bagi seseorang yang melaksanakan sholat tapi tidak mampu untuk berdiri, maka boleh bagi mereka untuk melaksanakan sholat dalam posisi duduk ataupun berbaring. Yang kedua, niat. Niat dilaksanakan dalam hati, namun dalam niat harus disertai dengan ucapan yang keluar dari mulut seseorang, minimal bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Tumakninah itu adalah berdiri tenang biqadri subhanallah. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca bacaan tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi. 12, mengucapkan salam.
Dalam arti, yang termasuk rukun adalah salam yang pertama ketika seseorang menoleh ke kanan. Dan yang ke-13 yaitu tertib dan berurutan. Dalam arti, rukun-rukun tersebut tidak boleh bertukar posisinya. Selanjutnya kita membahas tentang sunnah sholat. Sunnah sholat adalah gerakan ataupun bacaan di dalam sholat yang bisa menambah pahala sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, berdiri dari tasyahud awal. Yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah. Yang kelima, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keenam, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang ketujuh, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Yang kesembilan, membaca doa kunut saat sholat subuh. Dan yang ke-10, mengucapkan salam yang kedua. Jadi di dalam sholat ada dua salam. Salam yang pertama menoleh ke kanan itu termasuk rukun sholat, sedangkan salam yang kedua menoleh ke kiri itu termasuk sunnah sholat. Dilanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Apakah saja itu? Tahukah kalian? Ya, yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. 2. Terbukanya aurat. 3. Makan atau minum. Yang keempat, berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. Yang kelima, banyak bergerak dengan sengaja. Yang keenam, menambah gerakan sholat. Yang ketujuh, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedelapan, mendahului imam lebih dari 2 rukun. Baik, kita akan memaparkan bagaimana gambaran gerakan sholat. Dimulai dari niat sholat. Yang pertama, niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat duhur. Usalli fardhad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat asar. Usalli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat maghrib. Usalli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat isya. Usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, kita lanjutkan dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar. Dilanjut membaca doa iftitah, kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, posisi tangan masih bersedekap, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca surah pendek maupun ayat dari Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gerakan selanjutnya yaitu ruku dengan mengangkat tangan dan membaca takbir terlebih dulu disertai gerakan ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diulangi sebanyak 3 kali. Setelah itu, bangun dari ruku dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Lalu kita lakukan iktidal dengan tumakninah dengan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu kita lanjutkan dengan gerakan sujud dengan posisi anggota tubuh yang ditempelkan ke lantai, yaitu kepala, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki dengan membaca bacaan sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diulang sampai 3 kali. Setelah selesai sujud, kita bangun dari sujud dengan posisi duduk di antara 2 sujud, yaitu duduk tahiyat awal. Bisa dilihat gambaran duduk tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud, kaki kiri ditumpangi badan kita dengan membaca bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu kita sujud yang kedua dengan bacaan yang sama. Lalu bangun dari sujud, kita duduk tahiyat akhir dengan membaca At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Lalu kita lanjutkan dengan salam yang pertama, yaitu dengan menoleh ke kanan. Itu merupakan bagian dari rukun sholat dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Lalu dilanjutkan salam yang kedua dengan menoleh ke kiri, itu merupakan sunnah sholat dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Sekian, itu merupakan contoh dari gerakan sholat. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mempraktekkannya dalam keseharian. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.